Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 hari ini kembali mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam majlis Al-Quran, sebaik-baik majlis yang Allah berikan kepada hambanya di atas dunia. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita taufik, hidayah, melimpahkan kepada kita kekuatan, serta semangat senantiasa untuk belajar dan menuntut ilmu, menambah bekal kita, dan demikian juga kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan taufik untuk berada dalam jalan keistiqomahan menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwanul akhwat yang saya muliakan, pagi ini kita insya Allah akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita yang sudah memasuki ayat 257 ya. Insya Allah kita akan tadabburi 257 sampai 260 insya Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 257 Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Nah, apa pengertian wali di sini Bapak dan Ibu? Wali di sini berarti adalah pelindung ya. Pelindung, penolong, tempat kita bersandar, zat yang memenuhi hajat kita, yang memberikan semua apa yang kita kehendaki, itulah yang disebut dengan wali. Nah, wali di sini tentu maksudnya berbeda dengan wali yang sering kita dengar ya, wali songo atau waliullah atau orang-orang yang soleh yang diberi gelar dengan wali ya. Meskipun secara bahasa bisa berarti sama. Di sini wali di sini adalah zat yang memberikan perlindungan. Sedangkan waliullah seperti wali songo adalah kebalikannya, yaitu orang yang diberikan perlindungan oleh Allah. Jadi wali ini bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul, bisa berarti pelaku dan bisa berarti objek ya yang diberikan pertolongan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi walinya, menjadi pelindungnya, menjadi penolongnya, menjadi tempat bersandarnya orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada tempat bersandarnya, tempat meminta pertolongannya orang-orang beriman itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman yang pertama. Artinya kita hanya meminta pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman kedua adalah bahwasanya ketika seseorang itu sudah beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, imanan yang kokoh, keimanan yang ikhlas, keimanan yang penuh dengan keyakinan yang sempurna, maka otomatis Allah akan menjadi walinya. Allah akan menjadi pelindung dan penolongnya ya. Jadi dua pemahaman itu bisa dibalik ya. Allah menjadi walinya orang beriman ya, atau orang beriman ketika dia sudah beriman maka Allah otomatis akan menjadi walinya. Kemudian yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah merupakan pelindungnya, penolongnya orang-orang yang beriman, di mana Allah itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia yaitu Allah mengeluarkan mereka, orang-orang beriman itu tadi daripada kegelapan-kegelapan, daripada alam kejahiliahan, daripada kesyirikan, daripada kemaksiatan, daripada hidup yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, dikeluarkan oleh Allah setelah mendapatkan iman tersebut melalui Rasulullah SAW, dikeluarkan oleh Allah kepada cahaya, yaitu cahaya keimanan, cahaya tauhid, cahaya kebahagiaan, cahaya hidayah, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
memperoleh cahaya dalam kehidupannya melalui keimanan tersebut, ya. Hidupnya menjadi terarah, ya. Imannya itu mengantarkan dia kepada keyakinan yang tinggi, ketawakalan, keoptimisan dalam jalani hidup, tidak berputus asa, sabar di dalam menghadapi ujian, ya. Dan ajaran-ajaran agama lain yang luar biasa sangat memberikan manfaat, yang itu disebutkan Al-Quran sebagai an-nur, cahaya. Cahaya merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dengannya kita bisa melihat, dengannya kita bisa berjalan, berpindah, dan lain sebagainya. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang beriman tersebut dikeluarkan oleh Allah daripada kegelapan menuju cahaya. Nah, di sini bisa kita perhatikan Bapak dan Ibu, ketika Allah menyebut kegelapan itu disebut dalam bentuk plural, ya, jamak, zulumat, ya. Zulmah, kalau bahasa satunya zulmah, tapi kalau jamaknya zulumat, ya. Sedangkan ketika menyebut cahaya cuman menyebut nur, satu cahaya saja. Tidak anwar, gitu ya, tidak cahaya-cahaya. Karena memang kesesatan itu banyak pintunya, berbagai macam bentuk kesesatan, kegelapan itu banyak sekali pintunya di dalam kehidupan kita ini. Adapun cahaya itu cuma satu, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliyauhum, wali-wali mereka atau pelindung-pelindung mereka, penolong-penolong mereka, tempat mereka bersandar adalah siapa? Yaitu at-taghut. At-taghut di sini disebut dengan syaitan, namun sebenarnya at-taghut itu adalah semua yang mereka sembah selain Allah. Semua yang mereka jadikan sandaran, tempat mereka meminta pertolongan, tempat mereka meminta segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dan mereka hanya bersandar kepada mereka, kepada taghut itu, ya, seperti syaitan, jinkah, binatangkah, tumbuhankah, atau manusia sekalipun, ya, atasan, raja, pemimpin, yang mereka itu disembah, dipatuhi sedemikian rupa selain Allah, maka orang-orang kafir Allah jadikan pelindung-pelindung mereka itu adalah taghut itu tadi. Allah tidak melindungi mereka, Allah tidak menolong mereka, Allah tidak mau menjadi tempat bersandar bagi mereka, karena mereka memilih taghut sebagai aulia atau sebagai pelindung dan penolong mereka. Lalu apa yang mereka lakukan si taghut ini kepada orang-orang kafir? Yukhrijunahum minam nuri ilal zulumat. Yang mana pekerjaan taghut itu kepada orang-orang kafir tersebut adalah justru kebalikannya. Jika Allah tadi di atas mengeluarkan orang yang beriman daripada zulumat, daripada kegelapan menuju cahaya, nah bagi orang kafir yang terjadi sebaliknya. Para taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan, daripada cahaya tauhid, cahaya beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, yang mereka sudah mengetahuinya sebetulnya dengan fitrah mereka. Lalu karena beriman dan mengikuti taghut dan menjadikan mereka sebagai walinya, penolong mereka, maka yang terjadi adalah para taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan, cahaya tauhid, masuk kepada ilal zulumat, masuk kepada kegelapan-kegelapan. Nauzubillah. Jadi berlawanan, ya, dengan orang beriman. Orang beriman dari ketersesatan, dari dhalalah, ya, daripada syirik, daripada kekafiran dan kekufuran. Kemudian Allah berikan hidayah, masuklah dia kepada cahaya yang terang benderang. Dan sebaliknya orang-orang kafir, namun sebaliknya orang-orang kafir dari yang tadinya sudah mendapat keyakinan atau mengetahui bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, lalu karena memperturutkan taghut, ya, menjadikan taghut sebagai aulianya, keluarlah mereka dari cahaya itu menuju atau masuk kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar. Ulaika ini kembali kepada yang terakhir tadi, orang-orang kafir, ya. Ulaika ashabun nar. Mereka orang-orang kafir itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka itu nanti akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi tiga kesimpulan dalam ayat ini Bapak dan Ibu, Allah menjadi wali, penolongnya, pembantunya, tempat berpegang bersandarnya orang-orang yang beriman, yang mana Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju cahaya. Kemudian sebaliknya orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah taghut, yang mana taghut itu mengeluarkan mereka daripada cahaya malah menuju kegelapan. Allah mengatakan orang-orang yang kafir itu adalah penduduk-penduduk neraka, penghuni-penghuni neraka yang
nantinya mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya, ya. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal, ya. Ketika kita mendengar kata-kata hum fiha khalidun ini Bapak dan Ibu ada dua kemungkinan, ya. Apakah itu di surga atau di neraka. Kalau masuk surga insya Allah khalidun juga, ya, kekal selama-lamanya di dalam surga, tidak ada batas umurnya, tidak ada batas waktunya. Karena memang waktu itu hanya ada di dunia, ya, pagi, siang, malam. Nah, kan kalau sudah di akhirat nggak ada waktu lagi, karena memang aslinya atau pada dasarnya kehidupan itu adalah di akhirat sana yang tidak ada batasan waktu, artinya kekal selama-lamanya. Kalau di surga, kekal di dalam surga. Kalau masuk neraka, kalau dia kategori orang-orang kafir, ya, yang tidak ada sedikit pun keimanan di dalam hatinya, maka dia juga menjadi penduduk neraka yang kekal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian di ayat 258 berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdialog dengan seorang raja yang sangat zalim dan sangat lalim yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud barangkali kita pernah mendengar, ya. Raja Namrud yaitu raja yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah atau tidakkah engkau melihat, engkau memperhatikan? Engkau di sini siapa Bapak dan Ibu? Engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks wahyu Allah Al-Qur'an ini. Namun di dalam faidahnya tentunya apa yang disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad juga menjadi perintah kepada kita untuk memperhatikan. Tidakkah kita semua memperhatikan kepada ilalladzi hajja Ibrahim, kepada orang yang berdebat atau orang yang mendebat, ya. Karena Ibrahim di sini sebagai objek. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mendebat Nabi Ibrahim, ya? Nah, orang di sini maksudnya adalah yaitu Raja Namrud. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh, ya. Jadi masih keturunannya. Jadi cicitnya Nabi Nuh, ya. Nuh punya anak namanya Sam, Sam punya anak namanya Kush, Kush punya anak namanya Kan'an, Kan'an punya anak namanya Namrud, ya. Jadi masih keturunan Nabi Nuh, dan ini juga berarti bahwasanya tidak semua keturunan Nabi menjadi orang-orang yang soleh, ya, menjadi orang-orang yang baik, meskipun bukan berarti tidak ada yang tidak baik, ya. Banyak juga nabi-nabi itu berasal daripada keturunan Nabi juga, seperti nabi-nabi yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Allah, tidakkah engkau memperhatikan Namrud, ya, si Namrud yang mendebat Ibrahim. Dalam hal apa? Fi rabbihi. Dalam hal Tuhannya Nabi Ibrahim itu. An atahullahul mulk. Di mana Allah memberikan kepada seseorang itu tadi berupa kerajaan. Maka dia adalah seorang raja, dan dia adalah Raja Namrud, ya. Raja Namrud. Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada Namrud yang berdebat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Namrud ini diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang raja. Idz qala Ibrahim. Jadi dalam tafsir At-Tabari disebutkan orang pertama di atas bumi Allah ini yang melakukan kesombongan, ya, yang melakukan kesombongan dengan sedemikian rupa itu adalah Namrud. Jadi mendahului Firaun, ya. Kalau Firaun itu sudah di beberapa tahun, ribu tahun berikutnya di zaman Nabi Musa, ya. Jadi sebelumnya sudah ada raja yang sangat zalim dan lalim yang mendakwa dirinya adalah Tuhan, yaitu Namrud bin Kan'an. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tatkala Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Jadi di dalam tafsir At-Tabari, dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika pada waktu itu di kerajaan Namrud, yang mana Nabi Ibrahim juga hidup di kawasan kerajaan Namrud itu, terjadi semacam paceklik lagi, Bapak dan Ibu. Sehingga orang-orang harus bergantian datang ke istana raja untuk meminta makanan. Nah, ketika orang-orang rakyat jelata itu datang ke kerajaan, menghadap raja untuk meminta makanan, lalu
prajurit atau hulu balang di sampingnya mengatakan, siapa Tuhanmu? Maka, atau Namrudnya sendiri mengatakan, siapa Tuhanmu? Maka para rakyat itu akan mengatakan, anta, engkau wahai Namrud Tuhan kami. Begitu terus ya. Berlalu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 100 orang, semuanya mengatakan siapa Tuhanmu? Namrud mengatakan kepada mereka siapa Tuhanmu? Lalu orang menjawab, engkau wahai Namrud, anta, 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 engkaulah Tuhan kami, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba berikutnya datanglah giliran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tentunya pertanyaan serupa disampaikan kepada beliau, siapa Tuhanmu? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah, yaitu zat yang menghidupkan dan mematikan. Artinya bukan engkau wahai Namrud. Kata Namrud apa? Oh, kalau begitu kamu punya Tuhan yang lain ya gitu ya. Berarti Tuhan kamu bukan saya begitu. Ya, tidak. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bukan kamu. Tuhan saya adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Itu historinya Bapak dan Ibu ya. Tatkala Nabi Ibrahim maju untuk juga ikut meminta makanan, karena waktu itu musim paceklik, sehingga ditanya oleh Raja Namrud, siapa Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan manusia. Lalu Namrud marah dan mengatakan, bukankah qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, qala, berkatalah Namrud, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Ya, kalau kamu mengakui yang Tuhan yang patut disembah itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, maka saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, nah di situ dia menjelaskan bagaimana maksudnya menghidupkan dan mematikan di situ versinya Raja Namrud. Versinya Raja Namrud menghidupkan dan mematikan itu adalah Bapak dan Ibu, dan ini harus kita pahami, bukan berarti orang mati kemudian dihidupkan dan kemudian orang yang hidup dimatikan, tidak. Maksudnya dia menghidupkan di sini adalah dia membiarkan hidup orang yang dia biarkan hidup. Berarti kesimpulannya menurut dia, saya menghidupkan orang. Orang yang belum seharusnya saya bunuh, saya maafkan. Yang harusnya saya bunuh, saya sembelih, tapi saya maafkan, dan dia saya biarkan pergi, berarti saya menghidupkan orang yang menghidupkan orang gitu ya. Artinya, membiarkan orang hidup lah lebih tepatnya ya. Saya membiarkan orang hidup. Bukan berarti menghidupkan orang yang telah mati, tapi dia membiarkan orang hidup siapa yang dia kehendaki. Wa umit. Dan saya mematikan orang yang saya kehendaki. Ya, jadi dia bermain retorika di sini. Kalau menurut engkau wahai Ibrahim, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan, saya juga sama. Saya sanggup menghidupkan orang dalam artian dia membiarkan orang hidup, nggak dibunuh begitu. Bahkan diberikan makanan, diberikan kemewahan begitu ya. Nah, itulah menurut dia versi uhyi, menurut versi dia yang dia samakan dengan uhyinya Tuhan tadi, dengan Allah tadi ya. Padahal kalau Allah yuhyi itu berarti menghidupkan dari kematian, bahkan dari tidak ada sama sekali begitu. Nah, beda dengan versinya Namrud. Wa umit. Saya juga bisa mematikan. Kalau orang yang saya perintahkan dibunuh, ya dibunuh sekarang juga. Berarti kan saya sama dengan Allah. Begitu kata Namrud. Ya, sama dengan Allah, apa bedanya? Nabi Ibrahim yang pada waktu itu mungkin belum lengkap dibekali oleh Allah dengan ilmu mantik, ilmu berdebat, ilmu logika. Ya, ketika Namrud membalas ucapannya dengan demikian, agak bingung juga, begitulah kira-kira kita pahami ya. Agak bingung juga bagaimana mematahkan hujjah, mematahkan omongan atau perkataan retorikanya si Namrud ini. Karena tadi Nabi Ibrahim diperintahkan mengatakan siapa Tuhanmu, dia mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud apa? Oh, kalau begitu saya juga bisa menghidupkan kok gitu. Saya juga bisa mematikan. Kenapa saya tidak kamu tuhankan begitu? Meskipun versinya Namrud berbeda seperti yang tadi kita jelaskan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kalau kamu benar mengatakan kamu Tuhan dan bisa menghidupkan dan mematikan, seperti yang versi kamu dakwakan tadi, maka sesungguhnya Allah, qala Ibrahim, berkata Ibrahim, maka sesungguhnya Allah, Tuhan yang saya sembah itu, dapat menerbitkan matahari dari timur. Jadi matahari sejak dahulu kala, sejak bumi hidup telah terbit dari timur. Ya, kalau begitu kata Nabi Ibrahim, karena Tuhanku bisa mendatangkan
matahari dari timur, menerbitkan matahari dari timur. Kalau begitu, fa'ti biha minal maghrib. Nah, sekarang kalau engkau mengaku engkau Tuhan juga, maka coba datangkan besok matahari itu terbitnya di barat. Luar biasa ya, kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam berdebat dengan Namrud. Jadi Namrud berdebat, Tuhan saya menghidupkan dan mematikan, maka kata Namrud, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim mengambil perkataannya yang lain dengan mengatakan, Tuhan saya sanggup menerbitkan matahari dari timur, maka kalau begitu engkau datangkanlah besoknya matahari terbit dari barat. Dan itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh Namrud. Fabuhitalladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maka setelah Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang kamu Tuhan, karena Tuhan saya menerbitkan matahari dari timur, lalu engkau coba terbitkan dari barat, maka terdiam semuanya. Ya, Namrudnya terdiam, hulu balangnya, ya, panglimanya semuanya terdiam. Fabuhitalladzi kafar, maka terheranlah. Ya, fabuhita di sini artinya bahasanya sekarang itu ya, terplongolah begitu ya. Termenunglah, terpelanga-pelongolah orang-orang yang kafir itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membalas dengan perkataan apapun. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang tidak mau beriman dengan Allah, malah mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka Allah kategorikan mereka itu orang-orang yang zalim. Jadi Bapak dan Ibu, di ayat yang 258 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil ibrah daripada cerita Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrud, ya. Raja Namrud itu Bapak dan Ibu, sedikit kita sampaikan kisah ya atau sejarah. Raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, yang masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan seorang raja yang sangat lalim atau zalim, ya, yang membunuh siapa yang dia kehendaki dan menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Lalu bagaimana cara Allah akhirnya menghancurkan Namrud ini Bapak dan Ibu? Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, ketika kezaliman dan kelaliman Namrud ini sudah memuncak ya dengan segala perbuatannya, lalu di malam hari Allah datangkan sejumlah apakah itu nyamuk atau lalat ya, ada perbedaan versi, ada yang mengatakan nyamuk, ada yang mengatakan lalat atau lalar, itu yang jumlahnya itu luar biasa banyaknya. Mungkin kalau dihitung bisa miliaran jumlah, ratusan miliar begitu di atas di udara begitu. Sehingga ketika Namrud membuka pintu-pintu istananya, mereka tidak bisa melihat cahaya matahari di pagi hari. Bayangkan Bapak dan Ibu, saking begitu banyaknya jumlah nyamuk atau lalat lah yang berterbangan di ruang angkasa, di udara, yang begitu pintu-pintu tersebut mereka buka, rumah-rumah mereka, istananya Namrud, lalat itu menyerbu mereka dan memakan tubuh mereka sampai ke tulang-tulangnya semua. Tinggal jadi tulang. Bisa kita bayangkan ketika seorang manusia diserbu oleh ulat ya, yang ulat itu tadinya tentunya dengan izin Allah membuat daging-daging mereka bisa dimakan oleh ulat. Nah, dari semua yang ada dalam dinastinya atau kerajaannya Namrud itu, semuanya meninggal binasa, kecuali Namrudnya sendiri, karena dia bersembunyi di sebuah ruangan yang sangat rapat. Lalu akhirnya, karena satu dan lain hal, karena dia juga harus keluar menghirup udara, maka masuklah seekor lalat tersebut melalui telinganya ya. Dan dalam tafsir disebutkan lalat tersebut masuk bersarang di otaknya Namrud selama 400 tahun. Berputar-putar ya, mengganggu Namrud, membuat Namrud kesurupan ya, sampai di dalam tafsir disebutkan memukul-mukul kepalanya dengan palu ya, karena merasakan kesakitan yang luar biasa karena hanya seekor lalat yang masuk ke dalam kepalanya. Dan itu dia diazab oleh Allah selama 400 tahun sesuai dengan usianya yang sebelumnya, yang juga hidup menjadi penguasa yang lalim dan zalim selama 400 tahun. Lalu Allah azab juga dia dengan seekor lalat saja yang terus berputar-putar di dalam kepalanya, menggerogoti otaknya dan lain sebagainya macam selama 400 tahun juga ya, sampai akhirnya dia menemui ajalnya. Subhanallah. Hanya dengan seekor lalat Allah menyelesaikan
hidup seorang Namrud yang memerintah dengan sangat lalim dan zalim dan mengaku Tuhan bahkan ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 259, Allah mengatakan, ya masih berhubungan dengan yang ayat 258 tadi, atau ya, atau di sini berarti ataf atau berhubungan kepada ayat yang 258. Atau, wahai Muhammad, apakah engkau juga tidak mau melihat? Ya begitulah kira-kira. Kalau tadi kan di atas, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Apakah engkau tidak melihat, tidak mengambil ibrah, wahai Muhammad, kepada perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud. Lalu di ayat berikut ini Allah mengatakan, atau tidakkah engkau juga melihat ya kepada kalladzi marra ala qaryah, kepada orang yang lalu di sebuah perkampungan, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana perkampungan itu ditinggalkan dalam keadaan kosong. Nah, di sini dalam tafsir disebutkan yang lewat di sini adalah seorang yang bernama Uzair ya, yang dikatakan juga seorang nabi, yaitu Uzair, pengikutnya Nabi Musa yang paling baik, yaitu Uzair. Dan ada juga yang mengatakan Irmia itu adalah seorang nabi juga di kalangan Bani Israel ya. Nah, dia yang lewat di perkampungan tersebut. Lalu perkampungan tersebut dijelaskan juga dalam buku tafsir, dia adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, atau apakah engkau tidak mengambil juga ibrah terhadap peristiwa lewatnya seseorang, yaitu Uzair atau Irmia tadi, di sebuah kampung, yaitu Baitul Maqdis, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana kampung itu atau daerah itu kosong ya, kosong, sudah roboh, sudah hancur, sudah menjadi puing-puing, ala urushiha ya, di atas atap-atapnya sendiri ya, sudah hancur lebur. Bagaikan kejadian yang terjadi di Suriah tersebut Bapak dan Ibu ya, bangunan-bangunan bertingkat hancur lebur, roboh ke bawah, dan dalam keadaan kosong, tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, di dalam tafsirnya dikatakan bahwasanya Baitul Maqdis ini dulu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Barangkali kita pernah mendengar nama istilah Raja Nebukadnezar dari Babilonia ya, yang waktu itu juga salah satu raja yang zalim dan lalim yang menghancurkan Baitul Maqdis. Lalu setelah itu lewatlah laki-laki yang bernama Uzair atau Irmia tadi di Baitul Maqdis yang sudah roboh tersebut ya. Dia menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan, gedung-gedung hancur, roboh, semuanya rata, dan bahkan juga Baitul Maqdis ya. Lalu dia berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Orang ini, Uzair ini berkata, atau Irmia ini berkata, bagaimana mungkin Allah menghidupkan kembali daerah ini setelah matinya? Artinya bagaimana mungkin kampung ini bisa berdiri kembali seperti semula setelah kampung ini roboh, hancur, begitu juga dengan semua orang yang ada di dalamnya. Jadi dia waktu itu meskipun di dalam riwayat dikatakan sebagai seorang raja dan nabi yang soleh ya, Uzair atau Irmia, namun namanya manusia tetap memiliki pertanyaan atau keterheranan begitu, atau ketercengangan di dalam pikirannya melihat kampung yang tadinya begitu megah, begitu indah, suatu negeri begitu ya, tiba-tiba hancur. Lalu dia mempertanyakan di dalam dirinya, bagaimana mungkin Allah bisa membangkitkan kembali kampung ini setelah matinya, setelah roboh dan hancurnya begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Fa'amatahullahu mi'ata am. Mendengar itu Allah memerintahkan kepada seorang malaikatnya untuk mencabut nyawanya Uzair atau Irmia ini. Allah matikan dia sementara selama 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata am. Ya, dimatikan oleh Allah. Dan di dalam riwayat di buku tafsir At-Tabari diceritakan tatkala mendekati tahun yang ke-100 ya, sekitar ada yang mengatakan tahun 700, ada yang mengatakan beberapa tahun sebelum tahun 70 ya. Ada yang mengatakan beberapa tahun sebelum genap 100 tahun, Allah mengutus seorang raja dengan bantuan para malaikat untuk membangun Baitul Maqdis dan kampung di sekelilingnya tersebut, sehingga menjadi kokoh, menjadi seperti kampung yang megah seperti sedia kala.
ya, sebelum Uzair ini kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian setelah kampung Baitul Maqdis itu berdiri kembali dengan gagah, dengan kokoh, kuat dan megah begitu, tsumma ba'atsahu. Kemudian Allah hidupkan kembali Uzair ini atau Irmia tadi ya. Allah hidupkan dia kembali. Qala kam labist. Ketika dia hidup, Allah bertanya kepadanya, kam labist. Berapa lama engkau berada di sini? Ya, kam labist. Telah berapa lama engkau merasakan waktu ini lewat begitu ya? Kata Uzair ini, qala labistu yauman au ba'dha yaum. Saya cuma tinggal berada di sini satu hari atau bahkan sebagian hari saja. Padahal dia sudah berada di situ menjadi bangkai, bahkan tulang-tulangnya pun sudah hampir hancur, ya, sudah bercerai-berai semua selama 100 tahun. Lalu ketika dihidupkan oleh Allah dengan izin Allah mengatakan kun fayakun, maka semua tulang belulangnya, dagingnya, giginya, rambutnya semua bersatu kembali menjadi manusia sebagaimana sedia kala. Lalu Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Berapa lama kamu berada di sini? Lalu dia mengatakan, qala labithtu yauman aw ba'dha yaum. Kayaknya saya cuma baru satu hari di sini atau bahkan mungkin cuma setengah hari begitu ya, sebagian hari saja, nggak sampai satu hari. Lalu Allah mengatakan, qala bal labithta mi'ata 'am. Kata Allah, bahkan yang benar adalah kamu telah tinggal di sini, telah berada di sini, telah berdiam di tempat kamu ini selama 100 tahun, ya. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dirasakan oleh si Uzair tadi ya. Dia merasa baru sehari atau mungkin bahkan kurang dari sehari, setengah hari. Tapi pada kenyataannya kata Allah, kamu telah berada di sini di tempat kamu ini selama 100 tahun. Kalau tidak percaya, ya bukan kalau tidak percaya. Lalu Allah mengatakan fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna. Ya, tentunya karena dia Nabiullah, dia percaya dengan omongan Allah yang mengatakan kamu telah berada di sini selama 100 tahun, akan tapi coba lihat, fanzur ila ta'amik, lihatlah kepada makananmu. Ya. Di situ dalam tafsir disebutkan ada buah tin ya, ada mungkin kurma dan makanan-makanan lunak lainnya. Wa fanzur ila ta'amik wa syarabik. Lihat juga kepada minumanmu ya, kepada asir, jus dan lain sebagainya, lam yatasannah, tidak ada yang berubah, tidak membusuk ya, bahkan masih segar ya, masih segar, makanya masih segar karena belum satu hari begitu perasaannya. Bahkan di dalam tafsir disebutkan untuk menjaga makanan tersebut tetap awet, Allah berikan angin selama 100 hari, kemudian dingin 100 hari, kemudian panas 100 hari, sehingga menjaga kestabilan cuaca di area tempat jenazahnya atau mayatnya si Uzair yang dalam keadaan dimatikan oleh Allah tersebut, sehingga begitu dia bangun, dia melihat makanan yang tadi dia tinggalkan, yang belum sempat dia makan, begitu juga minumannya tidak berubah sama sekali. Tidak bercendawan, tidak berjamur, tidak rusak, ya, tidak diinggapi lalat dan sebagainya. Kemudian, kata Allah berikutnya, wanzur ila himarik. Lalu sekarang lihat kepada keledaimu, ya. Nah, begitu juga keledai, ya. Dia punya keledai, keledainya masih dalam keadaan hidup seperti semula. Nah, dalam hal ini di dalam tafsir dijelaskan ada dua ya Bapak dan Ibu. Ada yang disuruh melihat keledainya tidak mati ya, tidak menua, tidak menjadi ringkih, tapi masih segar bugar seperti keledai yang muda ya, yang dia tinggalkan sehari yang lalu. Itu versi yang pertama. Ada yang mengatakan dalam kitab tafsir wanzur ila himarik itu artinya adalah lihatlah kepada keledaimu sekarang. Lalu ketika Uzair melihat kepada keledainya itu yang sudah menjadi tulang belulang, hancur ya, tinggal mungkin sedikit ekornya, rambutnya begitu dan gigi-giginya. Lalu dengan izin Allah terjadi mukjizat. Tiba-tiba mungkin bisa kita bayangkan ya, berterbanganlah semacam pasir-pasir dari segala penjuru, membawa daging-dagingnya, membawa tulang belulangnya, berkumpul pelan-pelan menjadi satu, ya. Dan terjadilah kembali keledai itu, bahkan dia dalam keadaan tidur, kemudian berdiri langsung merikik dengan ringkikan yang sangat kuat. Ya, mungkin ini tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita, tapi inilah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang yang telah dia matikan selama 100 tahun dan menghidupkan juga keledai ya yang sudah, dan itu disaksikan oleh mata kepalanya Uzair secara langsung bagaimana proses
Keledai yang sudah tadinya tinggal tulang belulang, ya, giginya saja, rambutnya saja atau ekornya saja, kemudian secara pelan-pelan di hadapan Uzair diperlihatkan bagaimana Allah bisa menggabungkan kembali keledai tersebut menjadi hidup dan bahkan dalam keadaan sehat, kuat, dan meringkik dengan kerasnya, begitu ya. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan menjadikan engkau, wahai Uzair, ya, ayatan linnas, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia, ya. Ya, tentunya dengan diabadikannya kisahnya Uzair ini dalam Al-Qur'an, di antaranya yang sekarang kita baca, ya, bagaimana dulu Allah sanggup menghidupkan seseorang yang telah dia matikan selama 100 tahun, begitu juga dengan makanan yang tidak berubah, begitu juga dengan keledainya, ya. Wanzur ilal izam, dan lihat jugalah kepada tulang belulang, ya. Tulang belulangnya keledai tadi. Wanzur ilal izam, ya, lihatlah kepada tulang belulangnya keledai, kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya kembali. Tsumma naksuha lahma, lalu kami balut, kami bungkus tulang-tulang tersebut dengan daging kembali. Artinya tadi yang sudah kita jelaskan, kalimat ini mempertegas bahwasanya benar Uzair menyaksikan dengan dua matanya, dengan mata kepalanya, proses kembalinya tersusun kembali tulang belulang tersebut dan kemudian dibalutnya kembali dengan daging oleh Allah secara prosesnya begitu, ya, sehingga Allah mengatakan unzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihatlah kepada tulang belulang itu bagaimana kami bisa menyusunnya dan membungkusnya kembali seperti semula dengan daging. Falamma tabayyana lahu, tatkala semua itu telah jelas kepada Uzair atau Irmia tadi, qala, dia berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi kan terheran-heran, ya. Tadinya setengah nggak percaya, bagaimana mungkin ini kampung yang sudah hancur ini bisa diperbaiki lagi oleh Allah ini, ya, yang sudah hancur lebur, tidak ada lagi peradaban di situ. Yang tadinya agak sedikit ragu, kemudian mengetahui keraguannya itu, Allah mewafatkan dia selama 100 tahun dan hidupkan kembali, dan disaksikan di hadapan matanya bagaimana keledai itu bisa hidup kembali. Maka tatkala itu telah jelas kepadanya semuanya kekuasaan Allah. Apa yang dia katakan? Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Di situ dia baru berkata, saya sekarang baru mengetahui bahwasanya Allah itu benar atas segala sesuatu, maha kuasa. Ya, jadi nggak ada yang susah bagi Allah. Sedangkan dari tidak ada sama sekali menjadi ada sangat mudah. Apalagi yang sudah pernah ada, kemudian tiada dan diadakan kembali, tentu lebih mudah lagi, begitu ya. Kita manusia yang dari tidak ada, tidak pernah ada, kemudian diciptakan oleh Allah dengan bentuk kita, dengan paras kita yang saat ini, sangat mudah kan bagi Allah, ya. Nah, lalu ketika kita mati, apakah juga tidak mudah bagi Allah untuk menghadirkan kita kembali? Toh contohnya sudah pernah ada, begitu. Ya, contohnya sudah pernah ada, ya, tinggal ngulang kembali begitu. Sedangkan dulu nggak ada contohnya, Allah bisa buat dengan seindah bentuk kita hari ini. Lalu ketika kita tiada, ya, apakah itu tidak mungkin bagi Allah? Sangat mungkin, bahkan lebih mudah lagi. Karena contohnya sudah pernah ada. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, ayat 260, Allah masih menjelaskan tentang bab akidah ini, ya, bagaimana kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya berhubungan dengan ayat kursi yang kemarin minggu yang lalu sudah kita bahas, ya, yang berisi tentang tauhid dan memurnikan keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 260 Allah mengatakan wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah, wa idz, dan ingatlah wahai Muhammad dan juga wahai pengikutnya Muhammad, tatkala, ketika, qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim dijawab oleh Raja Namrud yang mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan orang, begitu ya. Nah, di sini kan Nabi Ibrahim agak sedikit terperangah, begitu ya, termenung atau terdiam, ya, tidak bisa membalas, ya, dengan retorika yang lebih kuat lagi, ya. Cuman waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban, kalau memang kamu bisa menghidupkan dan mematikan, maka datangkan matahari dari barat, sebagaimana Tuhanku mendatangkannya dari timur. Nah, itu baru keahliannya Nabi Ibrahim waktu itu. Tapi Nabi Ibrahim masih penasaran,
Ya. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya, karena tadi dia habis berdebat dengan Namrud, nggak bisa mematahkan omongannya Namrud yang mengatakan ana wahyi wa umid. Lalu Nabi Ibrahim datang kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, ya Tuhanku, ya, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana cara kamu menghidupkan orang yang telah mati? Ya, tadi kan dia begitu dia mengatakan Tuhanku, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, langsung dikonter oleh Namrud. Wah, saya juga begitu bisa kalau begitu kan. Nah, ini membuat Nabi Ibrahim agak sedikit terpojok atau kebingungan, maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mohon perlihatkan kepadaku bagaimana proses Engkau menghidupkan orang yang telah mati." Ya, agar lebih yakin, bahkan kalau bisa nanti ketemu Namrud lagi bisa menjelaskannya begitu ya. Lalu Allah mengatakan, qala awalam tu'min. Allah menerima pertanyaan Nabi Ibrahim itu, balas bertanya lagi, qala awalam tu'min. Allah berkata, tidakkah engkau percaya wahai Ibrahim? Ini kok pertanyaannya tiba-tiba bertanya tentang proses bagaimana Allah menghidupkan setelah kematian. Padahal itu cukup dipercayai saja, kata Allah kan. Ya, kenapa kok sekarang sekonyong-konyong tiba bertanya tentang hal itu? Awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya wahai Nabi Ibrahim? Lalu kata Nabi Ibrahim apa? Qala bala. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, saya percaya ya Allah, begitu ya. Saya percaya, bukan saya nggak percaya ya Allah. Ya, saya percaya, bahkan kepercayaan saya itu 100% ya. Saya nggak sumbing sama sekali, tidak ragu sama sekali bahwasanya engkaulah Tuhan yang sanggup menghidupkan yang mati. Akan tetapi, kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi supaya hati saya menjadi tentram. Tentram di sini maksudnya bukan berarti dia masih ragu-ragu, nggak percaya, bertanya-tanya, was-was, bukan begitu. Maksud agar tentram di sini adalah agar bisa nanti ketemu Namrud lagi menjelaskan. Ya, supaya nggak merasa terpojok, nggak merasa terdiam, kalah, berdebat dan begitulah ya. Nah, walakin liyatma'inna qalbi, supaya hati saya menjadi tentram, ya, bahwasanya engkau betul zat yang sanggup menghidupkan yang mati. Jadi bukan berarti keyakinannya kurang, bukan ya. Bukan berarti kurang yakin atau masih ragu-ragu, was-was, sehingga minta bukti kepada Allah bahwasanya Allah itu benar bisa menghidupkan dan mematikan ya. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi biar lebih mantap lagi, begitulah kira-kira. Qala, lalu Allah mengakomodir ya permintaannya Nabi Ibrahim dengan mengatakan, qala, Allah berkata, fakhudh arba'atan minat thair. Kalau begitu kata Allah, ambillah wahai Ibrahim 4 ekor burung. Ya, 4 ekor burung. Ada dalam tafsir dijelaskan 4 ekor burung ini, burung yang pertama adalah itik ya, bangsa itik ya atau angsa begitu ya. Kemudian burung yang kedua adalah burung merah ya, burung merah. Kemudian yang ketiga burung gagak, dan yang keempat burung merpati ya. Nah, ini sekedar informasi saja, bukan berarti nanti seakan-akan mensucikan 4 golongan burung ini sehingga dikeramatkan. Nah, bukan begitu maksudnya. Ini pun juga riwayatnya dari riwayat-riwayat yang boleh kita percaya, boleh tidak, karena cuma informasi saja ya, tidak berkaitan dengan iman dan sebagainya. Fakhudh arba'atan minat thair, ambillah 4 jenis burung yang tadi kita sebutkan, angsa, burung merak, terus burung gagak dan burung merpati ya. Fasurhunna ilaik. Lalu cincang-cincang 4 burung tersebut ya. Cincang-cincang, dicampur adukkan semuanya, merpati dicincang, merak dicincang, angsa dicincang, lalu dicampur adukkan semua, dicampur adukkan, diaduk-aduk biar tercampur semuanya dagingnya, biar nggak ketahuan lagi mana yang dagingnya angsa, mana yang dagingnya burung, mana yang dagingnya merpati, mana yang dagingnya merak dan tadi gagak ya. Lalu setelah itu dicampur, dicincang-cincang sedemikian rupa, lalu kata Allah, "Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a." Lalu pergilah engkau wahai Ibrahim, letakkan potongan-potongan burung tersebut tadi yang sudah bercampur baur menjadi satu di setiap satu gunung. Ya, di setiap satu gunung ditaruh di situ seperempat. Jadi pergi ke 4 gunung,
maka di setiap gunung ditaruh seperempat bagian yang tentunya sudah bercampur aduk ya. Di situ ada bercampur daging gagak, dagingnya merah, dagingnya apa tadi? Merpati dan angsa ya. Dan itu dipisah-pisah di 4 gunung yang berbeda. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa membayangkannya ya. 4 ekor burung dipotong-potong di satu wajan, kemudian dicampur aduk, sedemikian rupa mungkin bahkan di blender begitu ya. Di blender, empat-empatnya di dalam blender yang besar, lalu dibagi 4, kemudian yang satu ditaruh di gunung di sebelah timur, timurnya dunia ya, bukan timurnya kota kita, enggak. Timurnya dunia, yang satunya di baratnya dunia, yang satunya di utara, yang satunya di selatan. Dan itu zaman dulu itu memungkinkan ya, dengan izin Allah ya. Manusia-manusia dulu itu manusia-manusia yang penuh dengan keramat ya, mukjizat, yang bisa terbang atau berpindah dengan mudah ke tempat yang jauh. Kemudian setelah itu engkau lakukan wahai Ibrahim, ya, masing-masing daging itu ditempatkan di tempat yang berbeda-beda di 4 penjuru. Tsumma da'uhunna, lalu panggillah mereka, ya. Lalu panggil burung tersebut. Panggil yang 4 burung tadi yang sudah dicincang-cincang sedemikian rupa, lalu panggil. Ya, cara manggilnya mungkin ya bisa dengan bersiul gitu ya, atau dengan bersorak dan lain sebagainya. Yang jelas dipanggil gitu ya. Wahai angsa gitu. Wahai merpati, wahai merak gitu. Wahai gagak, datanglah ke sini. Lalu apa yang terjadi? Ya'tinaka sa'ya. Maka masing-masing yang sudah tadi bercampur baur dagingnya menjadi satu, ada yang kepalanya di sini, ada yang kakinya di sana, ada yang ekornya di sana, bulunya dan segala macam. Lalu sekejap mata yang terjadi apa? Setelah Nabi Ibrahim menyeru, wahai merpati, wahai gagak, wahai merak, wahai apalagi tadi yang terakhir, angsa, datanglah ke sini. Lalu apa yang terjadi? Ya'tinaka sa'ya, dia akan datang kepadamu segera. Terbang ya dengan secepat kilat datang kembali kepada Nabi Ibrahim. Nah, luar biasa ya, Allah di sini memberikan cerita bagaimana Allah itu mampu menghidupkan kembali yang telah mati. Jadi kita meskipun dipotong-potong tubuh kita, yang satu dibuang di laut, yang satu dibuang di gunung, yang satu dibuang di lembah, maka bagi Allah untuk mengembalikannya seperti semula cukup dengan mengatakan kun fayakun, ya, kembalilah, maka kembalilah. Makanya dalam sebuah riwayat ya, riwayat Bani Israel, diceritakan ada seorang laki-laki yang ahli maksiat, mabuk, berzina, membunuh, berjudi, semua jenis maksiat dia lakukan ya. Meskipun dia seorang mukmin dalam artian bukan mukminnya umat Nabi Muhammad ya, tapi umatnya Bani Israel yang beriman kepada Allah, tapi tidak pernah menegakkan syariat sedikit pun. Membunuh, berzina, minum, berjudi ya, melakukan semua bentuk maksiat, dosa-dosa besar. Dan ketika dia jatuh sakit dan terasa ajalnya akan segera datang, dia memanggil putrinya. Dia punya seorang putri ya, dan putrinya ini putri yang sangat patuh kepada perintah ayahnya. Wahai Ananda, sesungguhnya ayah telah merasa ajal ayah telah dekat. Akan tetapi ayah merasa seandainya ayah meninggal, ayah akan berada di dasarnya neraka jahanam. Karena tidak sedikit pun ayah punya ketaatan dan semua hidup ayah adalah maksiat. Ayah takut berjumpa dengan Allah. Allah ingin ayah ingin supaya nanti ayah tidak diazab oleh Allah. Ketika ayah meninggal, potong-potong tubuh ayah sebanyak-banyaknya, lalu bakar, dan kemudian setelah menjadi debu, maka engkau pergi tebar debunya, seperempat di lautan, seperempat di pegunungan, seperempat lagi di jurang, dan seperempat lagi di hutan begitu, di jarak-jarak yang jauh. Dan itu akhirnya dilakukan oleh anaknya tersebut, dan dalam riwayat itu dijelaskan ketika datang hari kiamat, lalu datanglah Allah membangkitkan semua makhluknya, maka Allah melihat orang ini, ya, Allah melihat orang ini, dan kemudian dengan izin Allah kun fayakun, ya, yang dari lembah datang bergabung dengan yang dari laut bergabung dengan yang dari hutan, dari gunung, semua bergabung, kemudian dia tercipta kembali seperti sedia kala. Kemudian datanglah gilirannya dihisab oleh Allah. Nah, ini dalam riwayat itu ceritakan Allah itu sampai tertawa begitu ya. Allah itu sampai tersenyum geli ya. Ini tapi nggak bisa kita bayangkan seperti apa ya. Nauzubillah ya. Bukan seperti gelinya atau tertawanya manusia. Tapi di situ dikatakan Allah sampai tertawa melihat perangai hambanya ini.
Kata Allah, ini kamu apa-apaan, perangai kamu kok begini, gitu, pakai ngancur-ngancurin badan segala, dibuang apa dibakar jadi debu, kemudian dibuang-buang di langit apa di laut. Ini tujuan kamu apa sih, kata Allah begitu kan? Lalu orang tersebut mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hamba beriman kepadamu dengan kekuasaanmu, bahwasanya engkau akan mengazab setiap orang yang ingkar, ya, dan saya dulu di dunia tidak pernah berbuat kebaikan. Semua hidup saya ada isinya kemaksiatan, namun saya punya rasa takut yang luar biasa kepada engkau ya Allah, sehingga saya perintahkan kepada anak saya, putri saya, untuk memotong-motong tubuh saya dan membakarnya, agar supaya kelak di hari kiamat saya tidak bisa diazab. Ya, supaya saya tidak bisa diazab lewat atau luput daripada azabmu ya Allah. Lalu Allah mendengar penjelasan orang tersebut, yang di situ intinya ada hikmahnya adalah berarti masih ada secercah rasa takut kepada Allah. Masih ada secercah rasa percaya kepada Allah, ya. Dia takut sekali kepada Allah, tapi karena godaan hawa nafsu akhirnya berbuat maksiat. Lalu dengan izin Allah kemudian Allah mengampuni orang tersebut. Karena penjelasannya mengatakan ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Ya, jadi ada dua hikmah di sini. Pertama, ternyata yang memasukkan kita ke dalam surga itu nggak mesti amalan kita yang banyak kita lakukan. Ya, bisa saja dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sebanyak apapun dosa kita, maka kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan ampuni. Kemudian ketiga, bahwasanya Allah Maha kuasa untuk mengembalikan kembali orang-orang yang telah mati, ya. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini cukup panjang ya, tapi inti atau hikmah daripada pembahasan kita pada siang hari ini adalah pagi hari ini adalah semakin mengokohkan keyakinan kita tentang kekuasaan Allah menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, dan Allah Maha Kuasa atas apa saja yang Dia kehendaki, ya. Demikian Bapak dan Ibu, wallahu alam. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan menambah kembali keimanan kita, wawasan kita, ilmu kita, dan semakin mengokohkan keimanan kita sehingga kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Masih ada waktu agak 25 menit untuk kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.